Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai kuliah kimia fisika kita dalam bab yang berkaitan dengan kenaikan titik didih dan titik beku. Materi ini sepertinya bukan merupakan hal yang baru untuk teman-teman. Bisa jadi teman-teman juga sudah mendapatkan materi ini di saat SMA atau mungkin di bimbel atau yang lain. Materi tidak terlalu sulit, yang penting teman-teman pada materi kali ini ada tujuannya untuk memahami bagaimana sih posisi pelarut dan terlarut di dalam sebuah larutan begitu. Nah, kita bermula dari definisinya terlebih dahulu. Titik didih adalah suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan di permukaan. Oleh karena itu, titik didih bergantung pada tekanan di permukaan. Kalau teman-teman kemarin perhatikan di tabel yang sudah saya jelaskan untuk materi yang pertama mengenai zat murni, di situ kan ada diagram water and vapor ya, water and vapor. Nah, di situ kan ada pengaruh P atau tekanan terhadap suhu, ya kan? Maka titik didih ini dia bergantung dari tekanan yang diberikan terhadap larutan tersebut, ya. Jadi kalau kita sebagai contoh, kalau kita memanaskan air ya di dataran rendah, itu akan lebih cepat ya daripada di dataran tinggi begitu. Nah, itu ada karena adanya perbedaan tekanan atmosfer ya di udara, di mana tekanan udara di dataran rendah itu kan lebih kecil daripada di dataran tinggi. Nah, ini di permukaan air laut tekanan yaitu 760 mm Hg. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius karena pada suhu ini tekanan uap air sama dengan 760 mm Hg. Ya, kalau teman-teman pahami di sini artinya bahwa suhu 100 derajat Celcius itu merupakan titik didih air pada saat tekanan itu 760 mm Hg atau sama dengan 76 cm Hg atau sama dengan 1 atm ya. Walaupun kalau nanti teman-teman sudah belajar ya, kalau nggak salah kemarin kita sudah sempat bahas di satop ya, bahwa titik didih atau titik didih air itu kan tidak exactly 100 derajat Celcius ya. Itu kondisi idealnya memang kalau tekanannya itu stabil dan tepat di 76 cm Hg atau 1 atm itu 100 derajat Celcius. Maka nanti akan berubah-ubah seiring dengan perubahan tekanan yang ada pada permukaan air atau larutan. Kemudian karena titik didih itu mengalami penurunan dan kenaikan, maka kita menyediakan rumus di sini untuk menghitung seberapa besar kenaikan titik didih suatu larutan ya. Nah, kenaikan itu kan berarti kan ada selisih, ya kan? Ada selisih, maka di situ kita sebut dengan delta. Delta TB sama dengan atau TB itu merupakan B-nya itu TB itu B-nya itu boil ya. Jadi suhu atau suhu didih ya. Dimana B-nya ini biar teman-teman ingat, ini dari kata bahasa Inggris yaitu boil. Nah, delta TB sama dengan TB larutan min TB pelarut, berarti suhu titik didih larutan dikurangi suhu atau titik didih pelarut. Atau nanti kalau misalkan diketahui konstanta dari titik didih pelarutnya, maka kita bisa hubungkan dengan massa molaritas zat, yaitu dengan delta TB sama dengan KB dikalikan M.
Lalu yang kedua berkaitan dengan titik beku. Titik beku adalah suatu kondisi atau titik suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap larutnya. Tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap larutnya. Pada tekanan 1 atm, air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Karena pada suhu itu tekanan uap air sama dengan tekanan uap es. Ya. Rumus kenaikan titik beku yaitu delta TF, di mana TF itu F-nya adalah freeze ya. F-nya di sini adalah freezing. Oke. Jadi kalau TB tadi T boiled atau titik didih, kalau TF itu T freezing yaitu titik beku. Delta TF sama dengan TF larutan dikurangi TF pelarut. Kalau dikaitkan dengan molaritas yang nantinya ada hubungannya dengan berat molekul dan massa jenis begitu ya, nanti kita bisa ketemu molaritas, maka delta TF-nya mempunyai hubungan antara koefisien dengan molaritas dari pelarut. Oke, contoh soal yang pertama. Apabila sukrosa dengan berat molekul 342 itu sebanyak 3,42 gram dilarutkan ke dalam 150 ml air, maka penurunan titik beku dan titik beku larutannya adalah berapa? Apabila diketahui konstanta pembekuannya atau KF yaitu 1,86 derajat Celcius per meter ya. Per mol, per mol ya. Nah, ini di sini sudah saya beri penjelasannya. Nanti yang pertama kita lakukan pengidentifikasian data yang diketahui apa saja dulu ya. Yang pertama MR ya, MR massa sukrosa 342, oke. Kemudian apa ini? Massa ya, massa sukrosa 3,42. Massa sukrosa 3,42. Volume air di sini sebagai pelarut 150 ya. Dan KF-nya 1,86. Betul ya? Malah coret-coret. Setelah itu kemudian kita cari ya masing-masing, kan tadi yang ditanyakan adalah delta TF sama TF-nya ya. Jadi berapakah penurunan titik bekunya dan juga berapakah sebenarnya suhu titik bekunya. Nah, untuk mencari penurunan titik beku larutan, di mana larutannya adalah sukrosa dan air, ya, larutan kan sukrosa dan air, pelarutnya adalah air dan terlarutnya adalah sukrosa, begitu ya. Diperlukan keterangan mengenai molalitas sukrosa. Nah, nanti teman-teman bisa baca lagi untuk lebih jelasnya bagaimana mencari molalitas, ya, itu di stoikiometri ya. Harusnya di kuliah untuk kimia itu ada ya stoikiometri. Namun di dalam soal ini tidak diketahui massa pelarutnya berapa. Nah, kemudian kita harus cari dulu massa pelarut, dalam hal ini adalah massa air ya. Pelarutnya adalah air kan, maka massa pelarut sama dengan massa air kita belum dapat, sehingga kita cari. Kita ketahui di sini rho air kan tadi kan dia menggunakan satuannya kan satuan-satuan yang CGS ya. Nah, jadi enggak baku, maka kita gunakan rho air 1 gram per mililiter ya. Rho air itu kan kalau dalam gram itu kan 1 gram per mililiter, atau kalau dalam kilogram kan 1000 kilogram per mililiter ya. Oke. Atau per meter kubik ya. Nah, kemudian dikalikan volume. Rho-nya adalah 1 gram per mililiter dikalikan volume dari air yaitu 150. Maka ketemu massa air yaitu 150 gram. Ya. 150 gram. Kemudian
Yang kedua, selanjutnya kita mencari berapakah molalitasnya. Ya, molalitas kalau teman-teman nanti coba dibuka lagi ya catatannya. Rumusnya adalah M sama dengan massa dari zat terlarut, ya, massa terlarut atau massa zat dibagi dengan mr, ya, atau berat molekul, kemudian dikalikan dengan 1000 per volume pelarut, ya, volume pelarut. Ini mr-nya mr terlarut. Jadi mencari molalitas yaitu massa terlarut dibagi dengan mr zat terlarutnya. Ini sama ya, terlarut dikalikan 1000 per volume pelarut. Oke. Nah, teman-teman jangan bingung ya, nanti membedakan antara pelarut dan terlarut. Pelarut itu pasti dia jumlahnya atau volumenya lebih besar daripada zat yang terlarutnya, jadi lebih besar. Nah, kemudian kita masukkan di rumus dengan data yang sudah kita ketahui. Massa terlarutnya yaitu 3,42 gram, di mana zat terlarutnya yaitu sukrosa, maka 3,42 gram dikali 1000 dibagi mr-nya yaitu 342 dikali volume pelarut yaitu volume air 150 ml. Nah, dari sini aja teman-teman sudah bisa melihat ya, massa sukrosa 3,42, massa airnya 150, berarti kan lebih besar air, berarti air kan sebagai zat pelarutnya. Maka ketemunya 0,0667 molal atau mol ya. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke apa yang ditanyakan oleh soal ini. Nah, kita yang pertama mencari delta TF atau penurunan titik bekunya. Rumusnya koefisien dikalikan molalitas. Koefisiennya 1,86, ini ya, 1,86 dikali dengan molalitasnya yaitu 0,0667. Ketemu 0,124 derajat Celcius. Ya, ini tadi kan satuan dari KF-nya kan dia 1,86 derajat Celcius per mol, ya, per mol. Maka molnya sama-sama dicoret, ya kan, terus ketemunya 0,124 derajat Celcius. Kemudian kalau sudah ketemu delta TF, maka kita bisa mencari berapakah TF larutan, ya. Berapakah titik beku dari larutan. 0,124 sama dengan 0, atau titik bekunya dari pelarut, di mana itu air kan titik bekunya 0. Maka nanti kalau teman-teman di soal yang lain juga kalau dia pelarutnya air, maka TF-nya sama dengan 0, ya. 0 dikurangi TF larutan, maka TF larutan sama dengan 0 dikurangi 0,124. Jawabannya minus 0,124 derajat Celcius. Itu untuk soal yang pertama. Kemudian contoh soal yang kedua. Agar air sebanyak 100 gram dengan koefisien beku, koefisien titik bekunya yaitu 1,86 derajat Celcius per mol, membeku pada suhu minus 0,28 derajat Celcius, jumlah zat non elektrolit dengan mr 200 yang harus ditambahkan ke dalamnya adalah berapa? Nah, berarti yang ditanyakan adalah agar air sebanyak ini itu dapat melarutkan zat non elektrolit dengan mr 200, itu dibutuhkan berapa banyak jumlah zat non elektrolitnya. Jadi pertanyaannya adalah berapa massa zat
non elektrolit. Nah, berapakah massa zat non elektrolitnya? Oke, yang pertama kita masukkan diketahui massa air 100 gram. Oke, 100 gram, kemudian KF-nya 1,86. Ini apa? Nah, minus 0,28 berarti TF ya. TF larutan, kemudian TF pelarutnya 0 karena ini pakainya air ya. Ini TF air 0 ya. Terus MR zat non elektrolitnya, oh ini typo, ini harusnya 200 ya, MR nya kan tadi 200 materi. Nah ini kan MR nya 200. Oke. Kemudian yang kita lakukan adalah mencari delta TF nya dulu agar kita tahu berapakah penurunannya. Nanti kan pakai rumus yang tadi ya, sama, cuma ini dibalik aja karena yang mau ditanyakan adalah berapakah masanya kan. Nah terus kita cari delta TF nya dulu dengan cara rumus yang di awal tadi, yaitu titik beku dari pelarut dikurangi titik beku dari larutan, yaitu 0, pelarutnya kan 0, dikurangi minus 0,28. Nah delta itu biasanya kan karena dia hanya penurunan, maka dia biasanya tidak ada minusnya kan. Jadi kan delta itu kan dia berapakah besarnya gitu aja ya, berapakah besarnya kan. Kalau besar itu kan nggak mungkin minus. Jadi teman-teman kalau nulis delta jangan minus ya. Delta atau penurunan dari titik bekunya yaitu 0,28 derajat Celcius. Terus kita masukkan ke rumus yang delta TF sama dengan KF dikalikan M, di mana M-nya ini adalah, ini kadang ada yang menuliskan dengan M kecil atau M besar ya. M kecil atau M besarnya tadi kan massa zat terlarut dibagi dengan MR zat terlarut dikalikan 1000 dibagi volume pelarut. Nah kemudian kita masukkan ya, KF nya kan 1,86, delta TF nya 0,28 dikalikan M. M ini adalah massa yang akan kita cari, ini massanya yang akan kita cari berapa, dikali 1000 dibagi 200 sebagai MR zat non elektrolitnya, dikali dengan 100 atau sebagai volume pelarut, maka ketemunya 3,01 gram. Nah berarti jumlah zat yang harus ditambahkan ke dalam larutan yaitu sebanyak 3,01 gram zat terlarut atau apa tadi, non elektrolit ya. Nah seperti itu. Semoga teman-teman dengan materi yang singkat ini bisa memahami. Nanti silahkan mencari referensi atau contoh-contoh soal lain di Google ya, karena ini merupakan materi yang dasar. Saya pikir masih banyak tersedia di Google. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.